sahabat UMKM yang ada di Provinsi Riau. Saat ini ada monitoring data usaha mikro kecil menengah. Usaha kecil dan menengah menghadapi pandemi COVID-19. UMKM Riau Bangkit dilabel dengan mata UMKM, semacam link untuk kita isi, dan di antara data-data yang diperlukan yaitu data nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama pelaku usaha atau industri sesuai NIK itu, NPWP, kemudian alamat pelaku usaha industri sesuai domisili, ada di situ kabupaten, kecamatan, dan desa alamatnya. Kemudian diminta juga nanti data rekening, nama bank, nama pada rekening bank, kemudian nomor rekening, kemudian ada juga diminta data saldo terakhir, lalu bukti saldo rekening terakhir itu untuk diupload. Jadi kita persiapkan itu bukti saldo rekening terakhir, kemudian data brand usaha atau industri tersebut, nama brand usaha atau industri, lalu mulai mendirikan usaha sejak kapan, kemudian surat keterangan domisili usaha atau SKDU dari lurah atau kepala desa setempat. Kemudian ini diupload juga nanti. Kemudian kondisi usaha kita tersebut apakah masih berjalan atau sudah tutup. Kemudian alamat usaha kita di mana, lalu lingkungan usaha, umpamanya berada dalam pemukiman perumahan atau dalam pasar atau mall, dalam ruko atau di pinggir jalan atau ruang terbuka, di hutan atau ladang sawah atau kantin sekolah atau perkantoran atau tempat ibadah. Jadi kemudian untuk memastikan lokasi usaha Anda itu nanti diperlukan koordinasi dari alamat, dan kemudian izinkan layanan mengakses lokasi tersebut. Jadi kita nanti juga diminta mengisi lokasi, kemudian cari lokasi Anda. Kemudian foto pemilik usaha, foto tempat usaha, nomor HP atau WhatsApp pemilik usaha tersebut, alamat email, kemudian alamat website kalau ada, akun Facebook, akun Instagram, akun Twitter, kemudian badan hukum atau legalitas usaha tersebut kalau ada, kemudian jenis dan nomor izin usaha itu, kemudian klasifikasi usaha, apakah usaha mikro, usaha kecil. Usaha mikro itu omsetnya 0 sampai 300 juta per tahun, usaha kecil 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun, usaha menengah 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun, dan industri mikro omset 0 sampai 500 juta per tahun. Kemudian industri kecil omset 500 juta sampai 2, miliar per tahun. Kemudian industri menengah omsetnya 2,5 miliar sampai 5 miliar per tahun. Kemudian kita juga diminta nanti kategori produk, maka disiapkan dulu data-datanya, subkategori produk, kemudian deskripsi produk kita tersebut, kemudian berapa karyawannya, kemudian dari mana Anda mendapatkan modal usaha, dan apa jenis program dan dari pemerintah yang saat ini diterima. Gitu. Bila memilih lebih dari satu. Jadi kalau ada bantuan lain. Kemudian itulah salah satu data-data yang diperlukan. Sahabat UMKM, kali ini kita akan
mencoba menjelaskan tentang panduan pengisian pendaftaran atau semacam data yang harus kita isi untuk mata UMKM. Yang pertama, kita akan copy linknya dulu. Kita copy linknya dulu, atau kita harus dapatkan linknya dulu. Lalu setelah itu pengisian ini memerlukan jaringan yang cukup baik. Nah, seperti yang terjadi sekarang, setelah mata UMKM riogo.id tersebut kita buka, nah, ini kondisi jaringan yang ada di tempat saya cukup lambat. Nah, itu akan keluar seperti itu. Nah, akan keluar logo pemerintah Provinsi Riau, BPKP, usaha mikro, kecil dan menengah menghadapi pandemi COVID-19, UMKM Riau bangkit. Silakan daftar. Jadi kita akan klik daftar usaha atau industri Anda yang berwarna oranye ini. Nah, kita klik. Nah, diklik dulu. Memang kalau jaringan kurang bagus, dia agak lambat. Nah, akan keluar seperti itu. Kemudian form pendaftaran pelaku usaha UMKM. Silakan lengkapi data Anda dengan baik dan benar. Jadi yang pertama ditanyakan adalah apakah Anda berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Itu yang pertama ditanyakannya. Kalau umpamanya kita tidak umpamanya tidak. Kemudian dimintanya data diri kita. Dia suruh isi nomor induk kependudukan. Kita contohkan, kita mengisi nomor NIK, kemudian nomor kartu keluarga, nomor KK, kemudian nama pelaku usaha yang sesuai dengan NIK. Nah, umpamanya, kemudian NPWP. Kemudian ditanyanya itu jenis kelamin. Kemudian alamat pelaku usaha. Sini Provinsi Riau dan sini sudah ada pilihannya. Kita umpamanya tinggal memilih yang sebelah sini kabupaten, umpamanya ini umpamanya Rokan Hilir. Nama kecamatannya di Rokan Hilir itu sudah ada pilihan ini, umpamanya kita kecamatannya Bangko, kita tinggal klik. Kemudian juga ada pilihan nama desa, umpamanya ini Labuan Tangga Hilir. Nah, kemudian alamat, ini alamat domisili kita yang kita isi, bukan alamat tempat usaha yang pertama. Jalan Sempurna, Labuan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko. Ya, kalau ada RT diisi, umpamanya ada RW. Ya, itu contoh saja. Kemudian dia minta data rekening. Nah, kita juga ada pilihan di sini, pilih rekening. Umpamanya Bank BRI, nama pemiliknya umpamanya tuh, kemudian nomor rekening. Nah, nomor rekening umpamanya sekian. Kemudian saldo rekening terakhir. Nah, itu saldo rekening umpama kita 7 juta umpama nih. Nah, ini hanya angka tanpa ada tanda baca. Jadi untuk saldo rekening tidak boleh ada
tanda baca. Boleh ada tanda baca. Kemudian kita upload bukti saldo terakhir. Nah, upload bukti saldo terakhir, kita fotokopi buku tabungan atau kita foto. Nah, kita upload. Umpamanya ini saldo terakhir, kita upload. Nah, kemudian dimintanya lagi data brand usaha atau industri. Jadi nama usaha, umpamanya nama usahanya itu mulai mendirikan. Jadi kalau untuk mulai mendirikan ini adalah dia telah memiliki pilihan tanggal. Umpamanya kita udah 3 tahun yang lalu, umpamanya kita tinggal klik yang ada sini tanda. Nah, jadi karena sini kita tidak mengisi tanggal, tapi kita harus memilih ini. Jadi kita klik dulu, kita mundur ke belakang, mulai mendirikan usaha, umpamanya dari tahun 2017, umpamanya 1 Juli 2017 kita klik angka 1. Setelah kita sampai ke Juli 2017, kita klik angka 1, maka akan terjadi nanti mulai mendirikan usaha Anda akan 2017 07 01. Seperti itu dia nantinya, tahun, bulan, tanggal. Jadi terbalik nanti di sistem ini. Jadi kemudian surat keterangan domisili usaha SKDU dari lurah atau kepala desa setempat kita upload. Karena harus kita siapkan terlebih dahulu. Nah, surat keterangan domisili usaha atau SKDU ini kita upload. Kemudian kondisi usaha industri saat ini dia diminta pilih apakah masih berjalan atau sudah tutup. Umpamanya masih berjalan. Nah, kemudian ini baru data alamat lokasi usaha. Di Provinsi Riau kita pilih kabupatennya lagi. Jadi bisa saja umpamanya usaha kita itu berada tidak sama dengan alamat KTP atau tempat domisili kita. Tempat usaha bisa saja berada di beberapa tempat atau tempat lain. Kemudian umpamanya kita pilih lokal hilir, kemudian kecamatannya umpamanya kita pilih Kecamatan Bangko juga. Nama desanya kita pilih umpamanya Labuan Tangga Hilir. Alamat umpamanya Jalan Poros, jadi tidak sama dengan alamat KTP. Nah, umpama itu biasa saja RT 002, umpamanya RW 001 ini umpamanya saja. Kemudian lingkungan lokasi usaha dalam pemukiman perumahan, umpamanya kita berada di pinggir jalan, maka akan kita pilih yang berada di pinggir jalan. Kemudian untuk memastikan lokasi usaha Anda diperlukan koordinat dari alamat. Mohon ikuti langkah berikut. Jadi untuk koordinat ini kalau lewat HP itu agak senang karena Google Map kita mengizinkan untuk diakses lokasi kita, dan kalau seandainya lewat laptop itu kadang terkendala juga. Tapi yang pertama, izinkan layanan mengakses lokasi Anda, aktifkan layanan lokasi. Jadi kalau di laptop kita harus aktifkan layanan lokasi dulu. Aktifkan layanan lokasi. Umpamanya kita aktifkan dulu layanan lokasi. Atau di setting atau bagaimana. Ini sekarang layanan lokasi. Kemudian tombol lokasi saat ini untuk mengambil lokasi tempat usaha Anda saat ini, atau cari lokasi Anda menggunakan search box di bawah ini, atau bisa saja dengan search box di bawah ini. Kemudian kalau memang ini kita contohkan, kita mencari lewat search box di bawah ini lokasi kita. Ini contohnya. Ini terjadi mati lampu dan kemungkinan WiFi ada gangguan, dan kita harus terus berusaha untuk izin layanan mengakses lokasi kita sampai nanti bisa diakses. Oke, jadi kita akan mulai
mencari lokasi usaha dengan mengelik cari lokasi Anda. Setelah kita terhubung kembali dengan internet, maka sistem ini akan mencoba mencari lokasi. Sini dia. Ini internetnya agak lambat. Kalau kita memang ada gangguan atau mati lampu, kemungkinan provider kita juga mati towernya. Jadi memang agak kesulitan ini. Itulah yang dialami. Kita kan lagi mau cari lokasi nih lewat seshbox-nya. Masih belum bisa tersambung. Sementara akses internet kita sudah ada. Ini connected. Kita menggunakan hotspot dari HP. Sementara wifi-nya mati. Sampai sekarang ini belum mau dilakukan pencarian lokasi usaha Anda. Kita tinggal dulu. Nanti kalau jaringannya sudah bagus, dia akan mencari sendiri. Setelah kita klik tadi, kemudian ada lagi diminta foto pemilik usaha atau industri. Jadi kita telah persiapkan foto kita terlebih dahulu. Foto pemilik usaha. Kemudian foto tempat usaha atau industri. Jadi foto tempat usaha kita dimintanya, foto tempat usaha. Kita upload juga tempat. Kemudian nomor HP atau WA dimintanya juga 08 sekian. Kemudian alamat email. Alamat email alamat email kita tuh. Kemudian alamat website. Kalau kita punya website, terkadang kan usaha mikro kecil ini memiliki website sendiri untuk mudah diakses orang. Kemudian akun Facebook. Kita umpamanya memilih akun Facebook. Contoh saja akun Facebook. Umpamanya kita memiliki akun Facebook. Kemudian akun Instagram. Kemudian dia juga minta akun Twitter. Itu salah satu umpama contohnya. Kemudian ada lagi pertanyaan, badan hukum atau legalitas usaha. Belum ada. Koperasi, CP, PT, yayasan, atau perseorangan. Jadi seandainya kalau umpamanya kita di desa atau baru cuma memilih surat dari kepala desa saja, maka kita belum memiliki badan usaha, kita klik yang belum ada. Kemudian jenis dan nomor izin usaha, kalau kita belum ada kita kosongkan saja. Kemudian klasifikasi usaha. Jadi kalau usaha mikro namanya omsetnya 0 sampai 300 juta per tahun. Jadi per tahun ini hitungnya. Usaha kecil 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Kemudian usaha menengah omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Jadi UMKM usaha menengah kecil. Jadi usaha menengah kecil. Usaha mikro kecil menengah. Jadi M nya kan 2 itu, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, itu maksudnya. Jadi begitu juga untuk industri mikro omsetnya 0 sampai 500 juta per tahun. Kemudian industri kecil 500 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Industri menengah omsetnya 2,5 miliar sampai 5 miliar per tahun. Kemudian di sini ada dimintanya kategori produk. Umpamanya kita perdagangan, produk kita, kemudian subproduknya umpamanya perdagangan juga. Kemudian deskripsi produk, umpamanya di sini ada diminta
deskripsi produk, umpamanya kita menjual sembako bagi masyarakat sekitar umpama dan pedagang kecil. Umpama ini untuk retail kecil, kedai kecil. Kemudian ditanya juga berapa karyawan yang bekerja dalam usaha ini. Umpamanya karyawan kita 1 sampai 10 orang, 11 sampai 30 orang, dan maksimal ada yang lebih dari 50 orang. Jadi kita umpamanya pilih yang 1 sampai 10 orang. Kemudian ditanya lagi dari mana Anda mendapatkan modal usaha. Bisa memilih lebih dari satu. Jadi ini modal usaha ini umpamanya pinjam saudara. Di sini ada juga modal sendiri. Umpamanya kita modal sendiri. Jadi apakah jenis program dan dari pemerintah saat ini diterima? Umpamanya kredit usaha rakyat. Umpamanya kita ada menerima dana bergulir, LPDB, pembiayaan mikro atau ultra mikro PNM, BEF Pegadaian atau Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan langsung tunai, atau belum ada sama sekali. Umpamanya kita belum ada menerima. Kemudian untuk lokasi tadi kita ulangi lagi, cari lokasi. Mudah-mudahan jaringan sudah bagus. Ini memang untuk cari lokasi ini kita agak kesulitan juga. Kalau memang jaringan kurang bagus tuh agak kesulitan. Dan mudah-mudahan pelaku UMKM lainnya untuk mengisi ini pastikan jaringan internet Anda dalam keadaan baik. Ini bisa saja terkendala kita menyeting dan izinkan layanan mengakses lokasi Anda. Kita sudah izinkan umpamanya, tekan tombol lokasi saat ini umpamanya ini. Tahu-tahu nanti atau cari di setbox. Tahu-tahu keluar lokasi usaha kita itu nanti umpamanya entah di mana-mana, entah di Jakarta, tidak sesuai karena gangguan jaringan atau yang lain-lain. Maka untuk kalau memang itu terjadi, silahkan beralih ke HP dalam pengisian ini. Tapi sebelum kita beralih ke HP, silakan siapkan data-data yang untuk diupload tadi. Data-data yang untuk diupload diantaranya tadi ada seperti bukti saldo rekening, siapkan dulu di HP tersebut. Kemudian surat keterangan domisili usaha SKDU biar bisa diupload nanti. Kemudian ada foto pemilik usaha, siapkan di HP tersebut. Kemudian foto tempat usaha atau industri, siapkan di HP. Lalu ya semua data-data yang diperlukan juga kita siapkan. Jadi mengisinya kalau memang kita terkendala untuk lokasi search box-nya, kita bisa saja pindah ke HP pengisiannya jika di laptop mengalami kendala. Oke, sahabat UMKM, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa semua data ini diisi harus dengan benar, karena demikian jawaban data informasi berita seluruh dokumen saya. Berikan data form di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghindari error pada saat pendaftaran, ini ada lagi yang penting. Pada saat menekan tombol kirim, mohon menunggu proses upload dokumen selesai dan muncul keterangan pendaftaran berhasil. Jadi nanti masing-masing pelaku UMKM bertanggung jawab atas data yang diisinya. Memang nanti kalau kita klik yang biru ini, kirim data ini, dia akan agak sedikit lama kalau kita belum selesai mengupload sejumlah data tersebut. Jadi kalau sudah selesai, maka akan kalau memang data kita tak ada yang salah, kalau berhasil, dia akan keluar pengisian berhasil seperti itu. Oke, sahabat UMKM, semoga bermanfaat.